والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشرف والدرج فدايا جيرة العلم يا أويل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشرف والدرج للبيت المصطفى يهرب أمان الأرض فاذكري يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشرف والدرج فانفعنا ببركتهم وزدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشرف والدرج وامدنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشرف والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jamaah sekalian yang rahmat Allah, alhamdulillah atas izin Allah pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Insyaallah semua dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang belum berniat i'tikaf, silahkan niat i'tikaf. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan lanjutan dari kajian kitab As-Shahihul Ibad yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Farman SPDI. Itu kepada beliau waktu dan tempat. Tafadhal. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ila hadrati jami'il musannifina khususan ila hadrati al-alim al-fadil al-syekh Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi ibn Umar al-Jami, ila hadrati al-alim al-fadil al-syekh Shihabuddin Ahmad bin Hadan al-Asqalani rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hadratil Mukarram wal Muhtaram, guru kita Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Kita doakan bersama semoga beliau beserta ummi dan seluruh zuriyah senantiasa disehatkan lahir batin oleh Allah ya Rabb, dimudahkan segala urusan, istiqomahkan dalam kebaikan, sehingga terus dapat mengarahkan membimbing kita semua menuju jalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Para guru kita yang lain, Al-Mukarram Ustaz Saningan, Al-Ustaz Ansari, dan seluruh guru-guru, mohon maaf tak dapat disebutkan satu persatu. Semoga para guru kita disehatkan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, diistiqomahkan dalam kebaikan. Juga seluruh jamaah majlis zikir yang kami hormati, semoga kita semua hadirin semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dimudahkan segala urusan kita, diistiqomahkan dalam kebaikan.
dianugerahi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan maradhatillah. Semoga rezeki kita rezeki yang halal, rezeki yang penuh berkah, bahagia di dunia dan kelak di akhirat, derajat husnul khatimah. Amin. Sehat semua hadirin. Hari kita lanjutkan bahasan dalam kitab Naswaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u, yang keempat, fikrun daimun, pemikiran yang langgeng, ma'ahu batnun ja'iun, bersamanya adalah perut yang lapar. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, tafakkaru fi kulli syai'in, pikirkanlah segala sesuatu, wala tafakkaru fi dzatillahi, dan jangan pikirkan zat Allah. Wal khamisu, yang kelima, huznun daimun, kesedihan yang kekal, ma'ahu khaufun muttasilun, bersamanya nanti akan muncul rasa takut yang tersambung. Wasadisu, dan yang keenam, jahdun daimun, jihad yang langgeng, ma'ahu badanun mutawaddi'un, bersamanya nanti akan lahir badan yang rendah hati kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bicara tentang 10 hal akan lahir dari 10 hal yang lain. Yang keempat adalah fikrun daimun, kecerdasan berpikir yang kekal, yang lama, sampai tua masih dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kadang kita lihat orang sudah tua tapi daya ingatnya masih begitu kuat, padahal usia sudah 80 tahun, 70 tahun, tapi kecerdasan berbicaranya, kecerdasan daya ingatnya, kecerdasan pikirnya masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin dapatkan itu, satu di antaranya adalah batnun ja'iun, perutnya mesti sering lapar, artinya banyak berpuasa. Qala, bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, tafakkaru fi kulli syai'in, silahkan pikirkan segala sesuatu selain Allah, berarti ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah, tapi jangan pernah berpikir, jangan pernah gunakan fikir untuk memikirkan zat Allah. Kenapa? Nggak bakalan nyampe. Jadi nggak usah ngeributin Allah di aras, nggak usah, itu malah bahaya. Belajar tauhid terlalu mendalam, apalagi sendiri, berbahaya. Tanpa guru berbahaya. Dalam hadis lain, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru bi dzatillah. Pikirkan saja ciptaan Allah, jangan mikirin zat Allahnya. Sehingga dalam sebuah ayat Quran sekalipun, ketika Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, bahasa Syekh Nawawi dalam kitab Tafsir Munir begitu indah, ya asyrafal khalqi, apabila hambaku bertanya kepadamu wahai makhluk yang paling mulia, maksudnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inni qarib, ay faqul lakum ya asyrafal khalqi inni qaribu minkum bil ilmi wal ijabah. Begitu bahasanya. Ketika ada orang bertanya kepadamu wahai makhluk termulia, katakanlah kepada mereka, inni qaribu minhum, sesungguhnya aku, kata Allah, qaribun. Kata-kata qaribun bukan dekat, tapi amat dekat, sangat dekat. Ini mauzun dari wazan fa'ilun. Fa'ilun qaribun. Sama kayak menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bukan wajib,
tapi fardhah, sangat wajib. Saking luar biasanya kewajiban menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun, bukan fardun, tapi fardhah. Wajib juga, cuman begitu kuat sisi kewajibannya itu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Sebagian hadis menyebutkan tambahan wa muslimati, bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kembali ke ayat yang tadi, katakan kepada mereka, fa inni qaribun. Qarib artinya sangat dekat, tapi jangan pernah dibayangkan zat Allahnya. Maksudnya sangat dekat di sini, kata Syekh Nawawi, bil ilmi wal ijabah. Pengetahuan Allah, ijabah doa dari Allah begitu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Karena waktu itu asbab nuzul ayat ini adalah ada seorang A'rabiyan, Arab kampung lah, yang datang bertanya kepada baginda Nabi. Kata orang ini, aqribun rabbuna fanad'uhu sirran. Apakah Tuhan kita ini dekat? Kalau emang dekat, saya mau berdoanya pelan-pelan aja, sir aja. Amba'idun, atau jauh. Kalau emang jauh, fanad'uhu jahran, saya mau teriak berdoanya. Luar biasa. Nabi ditanya, Tuhan kita ini dekat apa jauh? Kalau dekat, saya bisik-bisik. Kalau jauh, saya mau teriak-teriak. Fanazalat hadhil ayah, turunlah ayat itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah akan menjawab doa-doa para pendoa di saat mereka berdoa. Doa yang dimaksud di sini dalam kitab tafsir tersebut huwa at-taubat. Di antaranya adalah tobat. Kenapa tobat? Li'annat ta'iba. Karena sesungguhnya orang yang bertobat, hakikatnya dia yad'ullaha, berdoa kepada Allah inda taubati, pada saat bertobat. Berdoa apa? Minta diampuni dosa-dosa. Dan wal ijabatu, ijabahnya dari Allah, wa huwa qabulut taubat, diterima taubatnya. Tapi ada lagi yang mengatakan masih di kitab yang sama, wa huwa al-ibadah. Doa di sini maksudnya adalah ibadah. Karena doa itu sesungguhnya ibadah. Doa itu perintah Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku pasti akan ijabah. Hanya saja, Bapak, ijabah doa itu ragam bentuknya. Ada yang minta A, dikasih A, ijabah. Minta A, dikasih B, juga ijabah. Contoh, sama Allah, minta ilmu yang bermanfaat dan banyak, tapi ternyata dikasihnya dikit. Itu pun ijabah. Minta sama Allah harta yang banyak, ternyata dikasih miskin. Itu pun ijabah. Sebab Allah Maha tahu. Kalau dikasih kaya, nih orang nggak ke masjid-masjid nih. Kerjaannya bisnis mulu. Mending biasa aja. Akhirnya karena biasa aja, dia jadi dekat dengan masjid. Jadi Allah sayang. Bahkan ijabah doa itu tak semua di dunia ini. Sebagian besar justru nanti di akhirat. Jadi kalau sedekah satu, jangan semua minta balasan di dunia. Justru balasan terbaik nanti di yaumul ba'thi, di yaumul akhirah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke ayat yang tadi sedikit saja. Jadi yang dimaksud dekat itu bukan zat. Jangan pernah mikirin zat Allah. Nggak bakalan sanggup. Kita ini bersyukur ahlu sunnah wal jamaah mengikuti akidah yang digagas oleh Syekh Abu Hasan al-Ash'ari, Asy'ariyah, yang kita belajar sejak kecil, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, dan seterusnya. Ini akidah yang lurus, insya Allah.
Jadi insya Allah akidah-akidah ini akidah yang memang sesuai dengan salafus soleh dan sesuai dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi pertama, kalau pikiran pengen cerdas, laparinlah. Laparin maksud saya ya puasa. Meskipun sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Atau kalaupun tak puasa, jangan terlalu kenyang. Jangan sudah kenyang dihantam terus. Biasanya mata ngantuk. Ngantuknya bukan karena bergadang, bukan. Memang cukup tidur pun ngantukan terus. Apa sebab? Isinya terlalu padat. Isi terlalu padat biasanya kecerdasan menurun. Saya tidak menentang teori kedokteran. Ya, biarkan aja, setuju. Kalau ulama menganjurkan dikit makan. Kalau kedokteran menganjurkan 4 sehat, 5 sempurna. Dua-duanya bagus. Dilihat dari perspektif masing-masing. Kalau ulama melihatnya, orang yang lapar itu berdasarkan contoh yang diberikan baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Riyadhul Mushtaqin, taman-taman para perindu Nabi, Nabi itu kadang mengganjal perutnya dengan menggunakan batu. Kebayang nggak Pak? Terus makan nggak pernah sampai kenyang. Nah, tapi kalau kita nggak bisa ngikutin semua ya Pak. Bapak mau ganjal pakai batu. Artinya beliau itu begitu ingin merasakan bagaimana orang-orang fakir itu hidup. Allahumma ahyini ma'al miskina. Ya Allah, hidupkan aku bersama orang-orang miskin. Doanya beliau begitu. Karena luar biasa, orang yang bersama orang fakir itu dia akan tawadhu, dia akan rendah hati. Baik, saya lanjutkan. Fa inna bainas sama'i as-sabi'ah ila kursiyhi sawa'ata alafin nurin. Karena sesungguhnya di antara langit yang 7 itu sampai kursinya Allah ada 7.000 cahaya. Wa huwa fawqa dzalika, dan Allah di atas itu. Tapi mohon izin, bukan berarti posisi letak nih. Ketinggian aja. Bukan urusan berarti Allah di atas, enggak. Pokoknya jangan berani-berani masuk ke arah situ. Ada 3 tentang masalah tauhid. 1, tafwid. Tafwid itu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa maknanya? Wallahu a'lam. Pokoknya begitu saja. Allah yang paling tahu. Selamat, selamat. Atau yang kedua, takwil. Takwil itu mencoba mencontohkan sifat Allah dengan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan kekuasaan Allah. Jadi nggak diartikan Allah bersemayam di atas aras. Sebab kalau diartikan begitu berarti Allah butuh tempat. Sementara Allah nggak butuh tempat. Berdasarkan ayat, laisa kamitslihi syai'un. Yang paling parah, ini yang ketiga, nggak boleh tajsim namanya. Ya tajsim itu begitu, menyamakan Allah dengan makhluk. Jangan sampai. Allah itu tak butuh tempat. Allah tak butuh ruang. Allah tak butuh makhluk. Karena semua selain Allah adalah makhluk. Jadi tak mungkin Allah butuh makhluk. Nggak mungkin. Yang butuh itu kita kepada Allah. Antum fuqara'u ilallah. Anda semua perlu Allah. Kita sholat, secitra indah sholat semua, apakah kemuliaan Allah bertambah? Tidak sama sekali. Satu orang pun tak ada yang ibadah, apakah kemuliaan Allah turun? Tidak sama sekali. Nggak ngefek, nggak ngaruh. Ibadah kita nggak ngaruh atas kemuliaan Allah, nggak ngaruh. Jadi kita ibadah sesungguhnya untuk diri kita. Termasuk bersolawat, bukan untuk baginda Nabi, tapi untuk diri kita sendiri sebenarnya. Maka belum cukup dengan solawat. Oh ya belum, karena memang solawat hanya untuk kita saja. Bahkan solawat pun kalau buntung, hati-hati, nggak boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu solawat buntung namanya. Artinya mesti ditambah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa orang yang baca salawat buntung terlalu sering, bahaya buat dirinya. Kenapa bahaya? Karena dia tidak mau mendoakan saudaranya sendiri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu kepada baginda Nabi.
tapi wa ala ali kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu ada dua, ada nasab berarti dzurriyyah Rasulullah, dan yang kedua ada asbab. Semua kita mudah-mudahan juga diakui sebagai keluarga Nabi. Berarti kalau nggak sampai situ buntung selawat kita. Meskipun sah secara arti, tapi tak sah secara adab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Minimal itu, baru lengkap sholawat itu. Kalau yang panjang lebih bagus lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Itu luar biasa. Atau sholawat munjiyat, nariyat, itu sholawat-sholawat yang begitu lengkap. Yang keenam, yang kelima, wal khamis huznun daimun. Yang kelima, kesedihan yang langgeng, ma'ahu khaufun muttasim. Maksudnya sedih karena perbuatan dosa. Nanti akan ada rasa takut yang berkesinambungan. Orang biasanya kalau sekali berbuat dosa, atau meskipun sering berbuat dosa, tapi ada hazannya di situ, ada sedihnya di situ, maka akan ada rasa takut. Sehingga dia meskipun melakukan berulang kali, dia sadar itu salah. Penting ya Pak, ada orang yang melakukan perbuatan dosa dan tidak merasa dosa. Ada orang yang melakukan perbuatan dosa dan merasa melakukan perbuatan dosa. Baik mana? Baik yang kedua, saat orang berbuat dosa dan masih ada rasa bahwa dia merasa berbuat dosa, berarti masih ada kesempatan ingin bertaubat kepada Allah. Tapi kalau sudah melakukan perbuatan dosa dan tidak merasa berdosa, bahkan bangga, wah ini agak jauh dari keinginan bertaubat. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan hal yang mudah. Itu taufik dari Allah. Pertolongan dari Allah. Allahu Akbar. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, "Lau ta'lamuna ma lakum indallah la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajatan." Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna, seandainya engkau tahu semua, ma lakum indallah, apa yang tidak ada, apa yang ada untukmu dari Allah, la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajatan." Pasti aku senang kepada Anda semua untuk tambah-tambah bekal dan kebutuhan. Artinya mintalah kepada Allah dengan menangis-nangis, merengek-rengek. Tapi kalau bisa saat sendiri. Saat kita belum bisa menangis, belajarlah menangis di hadapan Allah. Nggak apa-apa. Saat berdua, hanya dengan Allah saja, boleh dibuat nangis-nangis dulu, belajar nangis. Karena setiap air mata yang keluar karena tangisan dosa akan jadi saksi nanti dan diharamkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada orang nggak bisa nangis di hadapan Allah, berdua saja belajarlah menangis. Caranya, kata guru, jangan ke Allah dulu. Pelan-pelan saya bicara, takut salah paham. Fana fi syekh dulu. Leburkan diri kita pada guru kita dulu. Tak mungkin sampai ke Allah, kelas saya ya, tanpa ke guru dulu, ke guru dulu, ke guru dulu. Jadi, bayangkan saja, kalau tak ada guru, tak mungkin saya bisa begini. Gitu. Kalau tak ada yang diajarkan oleh guru, tak mungkin bisa begini. Akhirnya, menetes air mata itu. Lama-lama, nanti mudah-mudahan bisa fana ke para ulama, terus sampai ke baginda Nabi, baru bisa fana fillah. Sulit omong kosong, nonsen. Orang bisa bicara fana fillah tanpa fana fisyeh. Sulit itu. Gimana ngomong fana fillah? Diminta guru aja nggak mau datang misalnya. Nggak bisa. Gimana ngomong fana fillah? Diminta orang tua untuk mencetin lagi sakit aja nggak mau. Berarti dia nggak fana, nggak melebur hatinya untuk orang tuanya. Mestinya ketika orang tua sakit, dia ada di sisinya. Dia mijitin dan lain-lain. Itu namanya fana. Fana terhadap orang tuanya. Jadi sikapnya, perbuatannya, semuanya dia serahkan untuk gurunya, untuk orang tuanya. Dengan harapan nanti suatu saat mengalami fana baginda Nabi Muhammad SAW.
Jujur saja, saya belum mampu. Kita ini kalau mau mengadu ke Allah, kita ini mungkin orang yang paling berdosa. Ada habaib di sekitar kita, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk habaib itu? Tanyakan saja ke diri kita sendiri. Apakah kita sudah merasa aman dan selamat? Kalau saya belum. Karena saya belum bisa berkhidmat sebaik-baiknya kepada para habaib, khususnya yang ada di dekat kita. Mestinya kalau antum semua merasa cinta kepada habaib, antum tanya kehidupan kesehariannya kayak apa. Mestinya kita tanggung, mestinya begitu. Iya mestinya begitu. Itu fana namanya. Tapi jujur saya belum mampu itu. Berat, tapi harus minimal sikap, ucapan. Jangan sampai menyakiti. Kita boleh tidak suka pada sifat habaib, tapi nggak boleh tidak suka pada zatnya. Kenapa? Ada darah baginda Nabi Muhammad SAW. Maaf, ya mungkin ada habaib secara sifat kita boleh nggak setuju. Saya pernah juga sedikit bersoalan dengan habaib. Secara sifat saya nggak setuju. Tapi setelah itu saya cari beliau, saya minta maaf. Kenapa? Saya akui persis bahwa di situ ada darah baginda Nabi Muhammad SAW. Pangersa Mbah Maimun Zubair, beliau pernah berkata, maaf, seburuk-buruknya seorang habaib adalah orang yang paling mulia mestinya di sisi kita. Artinya jangan pernah hinakan meskipun akhlaknya buruk. Jangan beda-bedain karena perbedaan akhlak para habaib. Jangan. Yang kita pandang itu adalah ada darah yang mengalir, darah baginda yang mulia, baginda Nabi Muhammad. Jadi kalau mau jujur, kita nih masih omong kosong cintanya. Saya terutama. Ya, pernah nggak datang ke rumah guru, ke habaib untuk sekedar menanyakan, gimana Bib, apa yang bisa saya bantu? Mesti kan begitu. Tapi kita masih mikir, gimana keluarga saya? Gimana anak saya? Mohon izin. Saya bukan berarti provokator, enggak. Maksud saya adalah memang begitu faktanya. Coba deh tanya dan cek kemanapun. Dengan hati yang bersih dan tulus, begitulah mestinya sikap kita kepada para dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang bilang, dzurriyyah Nabi sudah tak ada, karena lahirnya bukan dari laki-laki, tapi dari wanita, dari Sayyidah Fatimah. Itu enggak benar. Justru Nabi sendiri yang bilang bahwa nanti keturunanku akan lahir dari Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali karamah. Itu sudah jelas. Jadi kalau Nabi yang ngomong berarti dzurriyyah Nabi itu ada dari Kanjeng Zainal Abidin, Sayyid Zainal Abidin, dan terus saja datuk-datuk para habib itu ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maaf saya agak impang ke situ karena memang jujur aja kita masih kurang berkhidmah kepada guru kita, kepada para habaib, orang tua. Jujur aja Pak, akui aja. Kalau saya akui aja, kalau ditanya apakah Anda sudah cinta habaib, secara lisan sudah, tetapi secara perbuatan masih jauh. Berani gak mati buat habaib? Oh jauh, masih jauh. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berani menggantikan Sayyidina Muhammad SAW di tempat tidurnya. Beliau tahu resikonya apa? Mati. Resikonya mati, nggak tanggung-tanggung. Tapi berani dengan legowo dan luar biasa beraninya. Saya gantikan. Jujur aja yang kayak gitu belum ada pada diri saya. Maka mudah-mudahan dengan segala kemampuan kita belajar berkhidmah kepada guru-guru kita, para habaib, para dzurriyyah, dan tentunya orang tua kita. Jangan hanya sekedar bicara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, doain saya juga supaya kita sama-sama belajar. Tak ada yang hebat. Yang bicara dengan yang ngedengerin dalam pandangan Allah itu nggak ada beda. Saya cuma tugas aja. Siapa tahu yang lebih bertakwa adalah yang ngedengerin. Terakhir, mohon izin Bib. Setengah 7 ya, udah lewat nih. Nah, yang terakhir, wasadis jahdun daimun. Masyakoh yang kekal ma'ahu badanun mutawadiun. Artinya diri yang capek diajak beribadah kepada Allah, meskipun kantuk diajak berzikir,
meskipun malas diajak duduk di masjid i'tikaf, diajak untuk thalabul ilmi, nanti akan muncul bersamanya badanun mutawaddiun, badan yang rendah. Maksudnya rendah, dia tidak pernah menganggap dirinya lebih mulia ketimbang yang lain. Ini berat sekali. Berat. Coba kita ketemu, mohon maaf, pelacur. Kadang-kadang di hati kita ada perasaan, ya saya sih masih mending. Meskipun ngaji malas, tapi kan nggak sampai ngelacur. Itu juga dosa loh, serius. Dalam ilmu tasawuf itu dosa itu. Ketemu pengamen, saya sih, derajatnya kayaknya lebih tinggi. Itu pengamen, ngambil duit dari begitu. Secara tasawuf hati begitu, berdosa itu. Secara tasawuf ya, secara fikih tidak. Karena fikih itu ngukurnya kalau sudah keluar, diomongin berdosa. Tapi masih di hati, enggak. Contoh, ada orang pakai sendal, satu dipakai, satu dijinjing. Paham kan maksud saya? Diteng-teng satu, dipakai satu. Kalau masih di hati, ini orang kenapa sih kayaknya nggak bener nih? Nggak dosa. Secara fikih nggak dosa. Karena masih di hati. Begitu keluar, tuh orang nggak tahu malu ya. Nah, itu udah dosa secara fikih. Tapi secara ilmu tasawuf, meskipun masih di hati, dosa. Kok bisa dosa? Ya karena hatinya sudah ada yang lain selain Allah. Ilmu tasawuf kan mengajarkan ketuk terus hatimu hanya untuk Allah saja. Wah ini berat. Ini kelasnya Sayyid Ba'alawi dan lain-lain. Kalau kelas Suparman ya mudah-mudahan sih yang penting gak sampai ngomong. Kalaupun ngomong istighfar buru-buru, cepet-cepet, begitu aja lah. Tapi siapa tahu hadirin ada yang sudah mampu seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi kesimpulannya adalah, oh ya, saya baca satu lagi hadis terakhir. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, tawadhu'u wa jalisul masakin, rendah hatilah dan duduklah bersama orang-orang miskin, takunu min kibari ahlillah, maka engkau semua akan jadi pembesar-pembesar ahli Allah. Wa nakhruju minal kib wa takhruju minal kibri, dan engkau semua akan keluar dari rasa takabur. Jadi ternyata obat supaya rendah hati itu duduklah bareng bersama orang-orang miskin. Begitu kata baginda Nabi. Sebab kalau kita ketemu dan duduk bareng sama mereka, yang diobrolin itu nggak aneh-aneh Pak, cuman begini doang. Karena saya tinggal di kampung, gimana ya buat makan, saya belum punya beras, itu tuh nggak aneh-aneh yang diomongin. Anak saya sekolah ini belum ada buat bayar, ini saya rumah juga udah pada bocor. Itu kalau kita posisinya di atas mereka, kita akan bersyukur dalam hati, tambah syukur kepada Allah. Kalau kita ada syukur, kita akan tergerak untuk membantu. Ya Allah, ini hambamu di hadapan saya, di depan mata saya, butuh ini, butuh ini. Kenapa saya haji berkali-kali tapi nggak ngeh sama hamba Allah yang di hadapan mata saya? Ritual saja saya ibadah haji. Nanti lama-lama akan ada, maaf, uang yang kita berikan untuk kita. Untuk kita ya Pak, sedekah itu untuk siapa? Jangan berpikir saya sedekah untuk orang miskin. Tidak, sedekah itu untuk kita. Bapak sedekah buat Majelis Al-Ishraq buat siapa? Buat diri kita sendiri, bukan buat Al-Ishraq, bukan. Ini serius. Harta yang daim itu yang itu. Harta yang kita makan, mohon maaf, itu rusak. Hanya sekedar untuk, kalau niatnya salah jadi kacau. Masih mending sih kalau, kenapa makan? Supaya Allah kuatkan saya ibadah. Jadi ibadah. Tapi kalau sekedar makan, nggak jadi. Tapi kalau kita sedekah ke Al-Ishraq, sedekah ke siapapun, itu hakikatnya milik kita yang hakiki itu. Yang nanti akan ketemu insya Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan juga semua kita disehatkan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama berdoa. Setan itu ngegoda ke semua orang. Enggak peduli asatid, enggak peduli guru, enggak peduli ulama, enggak peduli siapapun. Setan menggoda kepada semua kita. Maka tugas kita saling mendoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal ahfa wa taqdirana biha jami'al haja wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka at-tawadu'a fi kulli halin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum salam, saya ada yang teringat satu hal. Mohon izin dan mohon maaf nanti saat sholat sunnah. Nah, biasanya guru kita akan bilang 2 niat. Caranya begini. Secara azamannya 2 niat, tapi saat nanti takbirnya, muqaranah di hatinya, pilih satu saja. Berarti pilih sholat duha misalnya. Insya Allah dapat 2. Karena azamannya 2 niat. Jangan begini, jangan di hatinya ada 2 niat saat takbirnya. Allah, di hatinya sholat apa? Duha juga, isyraq juga. Enggak gitu. Pilih salah satu saja, duha misalnya, tapi azaman kita sebelum sholat tetap 2 niat. Insya Allah dapat 2 niat. Sama kayak saum. Misalnya kita punya qadha nih, masih 2 bulan lagi ke Ramadan, punya qadha Ramadan. Pas hari Senin, jangan 2 niat. Niatnya tetap qadha saja dalam hatinya. Dalam hatinya ya. Di lisannya boleh ngomong ini adalah untuk qadha dan puasa sunnah. Tapi di hatinya pilih qadha saja. Nanti dapat sunnah juga. Alhamdulillah. Gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.